fisik. Tadi katanya supaya manusia bisa melihat Tuhan, maka Tuhan mewujud jadi manusia. Mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus, karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak memiliki fisik. Yesus itu secara daging adalah katanya manusia. Katanya Tuhan supaya dikenali dia datang dalam bentuk fisik. Bang Juma, yang dikenali itu adalah ajarannya dan apa hukum-hukum baru yang dibawa oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dikenali dalam bentuk fisik. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan datang membawa ajarannya untuk memperbaharui. Karena apa? Saya sudah jelaskan di awal tadi, Anda tidak menyimak. Semua hukum-hukum yang ada, yang pernah dibuat Tuhan perjanjiannya dengan manusia, hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Ini Yesus Tuhan atau bukan? Datang. Abang, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan dalam bentuk roh. Jadi bukan dagingnya. Jadi dagingnya bukan Tuhan. Dengar makanya. Daging itu, firman itu menjadi daging supaya firman, roh, Tuhan itu bisa bersama-sama dengan manusia. Karena kalau tidak menggunakan daging, maka Tuhan tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Yesus adalah Tuhan. Tapi jasadnya? Makanya Jasadnya Yesus Tuhan. Jasadnya adalah manusia yang mati, bukan Tuhan yang mati. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Jasadnya manusia itu adalah yang mati. Bukan Tuhan. Mati. Bukan Tuhan. Jasad fisik adalah daging. Bukan Tuhan. Tetapi yang di dalam daging itu saya tanya. Tuhan. Jasadnya Yesus bukan Tuhan. Jasad itu adalah manusia karena Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Jasadnya Tuhan atau bukan? Daging. Makanya konsepnya Anda pahami. Yesus, saya tanya, Tuhan jasadnya Yesus Tuhan atau bukan, Bang? Pertanyaanmu sudah kau jawab dari tadi, tapi kau tidak bisa menerima. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Karena di dalam daging itulah ada Tuhan. Yang saya tanya ini jasadnya Yesus, Bang. Jasad fisiknya itu adalah daging bukan manusia. Bukan Tuhan. Manusia, tetapi Tuhan ada di dalam daging itu. Yang daging ini Tuhan atau bukan? Daging, saya sudah jelaskan. Daging itu adalah manusia. Berarti bukan Tuhan. Yesus Tuhan ada di dalam daging itu. Dagingnya yang tanya, Bang, daging. Dagingnya sudah saya jawab berkali-kali, daging itu adalah manusia. Tetapi bukan Tuhan ada di dalam daging bukan itu. Tuhan. Makanya daging dengan roh itu, dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Daging ini Tuhan. Harus pahami. Saya sudah jelaskan dari tadi. Tuhan ada di dalam daging itu. Daging itu adalah manusia. Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu, maka konsepnya daging dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Anda cacah-cacah. Tidak bisa sama seperti Anda dengan roh yang hidup di dalam Anda. Tidak bisa dipisahkan. Berarti dagingnya Yesus Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, dagingmu itu adalah rohmu atau bukan? Bukan. Hah? Bukan. Rohmu itu apa? Roh ini adalah dimensi gaib yang ada pada diri saya. Itulah konsep yang ada bahwa makanya saya tanya, dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tahu. Yang saya tanya dagingnya. Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Saya sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Dan Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tidak mau tahu. Saya bahas dagingnya. Dagingnya yang saya bahas. Kasih analogi tentang tubuhmu yang kamu jawab tadi. Rohmu itu adalah dimensi lain. Sama dengan Tuhan itu ada di dalam daging. Tubuhku ini, dagingku ini bukan roh. Makanya ya daging Yesus yang mati adalah daging manusia. Saya tanya, dagingku ini bukan roh. Saya sudah jawab bahwa daging Yesus itu adalah daging manusia. Oke, berarti bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam dia, maka itu tidak berarti bisa dagingnya Yesus bukan Tuhan. Manusia. Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan manusia. Inilah konsep pemahaman Anda yang keliru sehingga Anda terus bertanya. Yang saya tanya, Saudara Ferdinand, yang saya hormati, yang pintar katanya, yang cerdas. Yang saya tanya, apakah dagingnya Yesus ini Tuhan atau manusia? Jawab, daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Dan berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan kan? Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan roh. Ketika itu disekat, maka kau mati, Juma.
Kalau rohmu itu terangkat pergi dari dagingmu, maka kau mati. Jadi kau tidak bisa memisahkan dagingmu dengan roh. Demikian juga Yesus, roh Tuhan yang ada di dalam diri daging. Yesus itu tidak bisa disekat-sekat. Terus memisahkan daging ini bukan Tuhan, tidak bisa begitu konsepnya. Sekarang dagingnya Yesus di mana? Dagingnya Yesus sekarang di mana? Daging Yesus telah terangkat ke sorga karena itu. Berarti dia di atas tetap manusia. Kenapa? Berarti di atas tetap manusia. Saya tidak tahu apa yang isi sorga. Saya tidak tahu Yesus itu sekarang di sorga sebagai apa. Masa Anda tidak tahu daging? Dengar. Yang daging naik ke atas. Dengar, yang saya tahu tentang kekristenan bahwa Yesus itu telah ada di sorga dan kembali dengan Tuhan, kembali menjadi Tuhan. Berarti dagingnya jadi Tuhan. Jangan kalau bicara tentang fisik, Anda tidak bisa bicara tentang sorga. Itu terlalu dulu. Kalau bicara tentang sorga, bicara tentang fisik. Katanya tadi daging dan roh tidak bisa dipisah. Itu di dalam dunia. Di dalam dunia kalau sudah bicara tentang sorga, tidak ada yang bisa mengetahui si sorga itu manusia, daging atau roh. Lalu Anda tadi mengatakan daging tidak bisa dipisahkan dengan roh. Nalarmu kamu perbaiki tentang pemahaman ini, tentang pemahaman daging dengan roh. Nah, pahami itu tentang di dunia. Tuhan itu datang dalam daging untuk urusan di dunia, bukan untuk urusan di sorga. Untuk menyelamatkan manusia, memperbaiki perjanjiannya dengan manusia. Itu yang saya pahami. Makanya kalau Anda bertendensi negatif, apapun yang dijelaskan ke Anda tidak akan bisa. Sabar dulu. Saya sabar, tetapi saya harus bicara tentang ini. Gitu. Sabar dulu, Pak. Ya. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya penuh dengan keilahian. Dagingnya ini yang dagingnya Yesus ini yang penuh keilahian. Kenapa daging itu penuh keilahian? Karena ada Allah di dalam daging itu. Kalau di dalam Tuhan tidak ada di dalam daging itu, dia tidak akan ilahi. Sabar Bang, sabar. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhan Anda 100% berubah menjadi daging. Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging, Juma. Baca Efesus 2. Tuhan tidak berubah menjadi daging. Baca Efesus 2 nomor 6 sampai 8. Ayat yang kau kutip itu salah. Tidak begitu ayatnya isinya. Yang salah. Yang kau kutip salah, bukan begitu isinya. Tolong bacakan. Tolong bacakan saya. Baca di saya tidak mau capek-capek membaca itu. Kau buka di situ Alkitabmu, kau baca. Ini orang intelek atau apa sih? Hah? Katanya orang akademisi. Kau baca Alkitabmu di situ. Baca itu kitab Anda loh. Justru karena saya sudah baca, makanya saya bilang apa yang kau bacakan itu salah. Coba buktikan kalau Anda sudah baca. Bacakan ke saya. Bacakan. Efesus 2. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bacakan ke saya. Bacakanlah apa isinya. Saya tanggapi. Baca Bang. Tanggapilah. Apa? Baca. Anda mengatakan daging Yesus bukan Tuhan. Bacalah. Bacalah di situ. Loh, Anda yang menyanggah dalil saya. Loh. Karena yang kau kutip itu, yang salah. Kau bacakan, salah. Tidak begitu baca isinya. Yang benar. Abang yang punya yang benar, baca. Bacalah. Kan kau yang mendalilkan. Salah, punya saya salah. Punya saya salah. Kau yang mendalilkan, maka kau buktikanlah. Anda sudah mengatakan punya saya salah. Ya salah. Ya sudah, untuk apa saya baca? Baca yang benar. Baca yang keras, biar seluruh Indonesia tahu kapasitas Anda itu seperti apa. Baca. Saya sudah bilang, yang Anda baca itu salah. Baca. Loh, saya tidak akan membaca karena yang Anda baca itu salah. Saya punya salah. Di sini. Iya. Yang punya saya salah, punya abang benar. Bacalah. Ya bacalah di situ, coba. Salah punya saya, baca. Baca secara lengkap. Punya saya salah. Cuma hanya mengutip, tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya ingin dengar, baca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya akan jelaskan. Saya baca pun Anda katakan salah. Jadi punya abang yang benar. Anda tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Kalau begitu baca tiga nomor ini, baca. Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca. Saya ingin dengar dari abang. Berapa tadi Efesus 2 ayat 6? Hah? Ya, sampai nomor 8. Sebentar. Jadi itulah makanya saya bilang Efesus 6 berbunyi, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Efesus 2. Jadi apa ayat apa yang kau baca? Makanya saya bilang yang kau baca itu salah.
Kau ngomong Efesus istrinya yang kau baca salah. Sekarang setelah Anda tahu Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kita juga bersama dengan Dia di sorga. Itu Efesus 2 ayat 6. Yang kau kutip tadi apa? Nomor 7-nya. Nomor 7-nya. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Nomor 8. Asal mengutip ayat. Nomor 8. Mengapa semua jadi sesat kau bikin? Nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi di mana di sana bicara tentang daging? Sekarang masuk ke Filipi 2. Gak usah kau bicara lagi tentang ayat ini aja, kau udah salah. Filipi 2. Coba masuk di Filipi 2. Saya tidak mau lagi membuka. Coba masuk di Filipi 2. Kau sudah mengutip yang salah-salah. Makanya selama ini banyak orang sesat karena kau mengutip. Coba saudara-saudara masuk di Filipi 2. Kalau menjadi orang muslim bicara tentang muslim. Coba sekarang Anda masuk di Filipi 2. Coba masuk di Filipi 2. Coba masuk di Filipi 2. Sudah salah. Saya tidak mau lagi karena kau sudah salah-salah. Begitu aja. Ada yang ketawa cuma. Kau asal kutip, dan selama ini banyak orang menjadi bodoh karena kau asal kutip. Sekarang masuk di Filipi 2. Itu kan cuma pengantar untuk menyemangati abang. Pengantar menyemangati, jangan ngeles. Memang kau tidak tahu tentang Alkitab. Cuma kau asal bicara. Baca Filipi 2. Makanya kau mau memecah tentang daging dengan roh. Baca Filipi 2. Saya jawab tadi kita tentang masuk ke dalam intinya. Filipi 2 masuk. Masuk. Jadi jangan cacah-cacah bisa tentang roh dan daging. Oke, saya baca ya. Saya yang baca ya. Kalau kau ingin mengetahui rasa anggur, minum anggur, jangan minum air. Saya baca ya. Itu yang harus saya baca ya. Saya sengaja kasih data itu tadi, Bang. Saya sengaja kasih data itu termute, abang termute. Saya kasih data itu karena saya kasihan sama abang mulai pucat dari tadi. Supaya semangat, saya kasih data itu. Nah sekarang saya baca. Dengarkan baik-baik. Dengar. Yang walaupun dalam rupa theos, tidak menganggap kesetaraan dengan theos, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, theos tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, oke, dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu sama seperti manusia, dan dalam keadaannya seperti manusia, dia telah menyerahkan dirinya, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang salib. Jedar. Ayo bang, dibuka mute-nya, dibuka. Termute itu, termute. Ini kenapa ini termute? Beliau nggak bisa bicara, host. Buka mute-nya bang. Bicara, makanya bang. Jangan di-mute. Makanya saya bilang tadi, tidak baca usah. Filipi 2. Anda sudah dengar kan? Filipi 2. Yang kau baca itu pun salah, Juma. Tidak baca. Isinya. Baca. Tidak, saya tidak mau lagi Anda suruh-suruh. Ya, sekarang saya baca. Saya sudah baca Efesus 2 ayat 6 sampai 8 yang kau bilang bicara tentang daging. Itu untuk menyemangati abang karena abang sudah mulai pucat, sudah mulai emosi. Ya. Sebelum masuk ke dalam Filipi 2. Saya mau melanjutkan tentang apa yang kau sampaikan tadi. Tidak usah lagi bicara tentang nomor 6, nomor 7. Tentang Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Sudah baca tadi, itu pun tidak demikian bunyinya. Okay? Yang walaupun dalam rupa theos, dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia. Menjadi sama seperti manusia dalam bentuk daging, bukan dalam bentuk Tuhan. Paham nggak? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan ketuhanannya dan mengambil rupa manusia dan merendahkan dirinya, lalu taat.
bahkan taat sampai mati. Tidak ada di situ mengosongkan dirinya. Ada. Tidak ada. Baca. Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging, tetapi di dalam daging itu ada Tuhan sendiri yang nomor 6-nya baca. Nomor 6-nya baca. Saya jelaskan. Nomor 6-nya baca. Analogi tentang dirimu dan nomor 6-nya baca. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik harus dipertahankan. Nomor 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya. Di sana. Tidak ada kalimat Theos di sana. Kau baca Alkitab mana sih? Theos. Hah? Alkitab mana yang kau baca? Tidak ada di sana tertulis Theos. Jadi menurut saudara bahasa aslinya kitab Anda itu bahasa Arab? Makanya saya tanya, Alkitab mana yang kau baca? Saya baca dalam Alkitab Indonesia. Atau Alkitab yang jelas? Tuhan Anda itu Theos, Pak. Bukan Allah.